senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha memberikan ampunan kepada hambanya. Kendati pun hamba tersebut melakukan dosa yang banyak, sepanjang dia bertauhid, sepanjang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menyesali perbuatannya, Zat yang Maha Ghafur tersebut akan memberikan ampunan kepada hambanya itu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya hingga yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita bersama pada kesempatan malam ini yakni surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang wajib dibaca oleh setiap muslim ketika dia mengerjakan ibadah sholat. Di setiap rakaat yang ia kerjakan wajib disertai surah Al-Fatihah, kecuali pada beberapa pendapat kalau sholat itu imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara jahar, maka mendengarkannya sama dengan membacanya. Tapi kalau kasusnya itu seperti sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, di mana di situ ada jahar dan sir, ketika yang jaharnya kita mendengarkan, ketika yang sirnya kita pun masing-masing, baik itu imam ataupun makmum, membaca surah Al-Fatihah. Maka nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah as-sholat. Nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah as-sholat. Ada juga surah Al-Fatihah dinamai dengan Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, karena memang Al-Fatihah ini terdiri daripada 7 ayat. Ada juga surah Al-Fatihah ini disebut dengan Asy-Syifa, yaitu obat, kesembuhan. Kesembuhan yang dimaksud itu bukan hanya kesembuhan dari penyakit yang sifatnya non medis, termasuk di dalamnya adalah penyakit yang medis, ya. Jadi ini adalah dalam rangka tawasul kita dengan ayat Al-Quran. Kita jadikan ayat Al-Quran ini sebagai perantara, ya, sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta kesembuhan. Kalau dalam prakteknya bisa kita membacakan Al-Fatihah itu di dalam pada sebuah air putih, kemudian kita tiupkan air putih itu dan kita minum, atau juga dengan cara kita bacakan pada telapak tangan kita, kemudian dihembuskan, kemudian diucapkan pada misalkan ada anggota tubuh yang sakit, ya. Jadi itu nama lain daripada Al-Fatihah, yaitu Asy-Syifa. Ada juga nama lainnya itu Ar-Ruqyah, karena memang kalau ada orang yang terkena gangguan jin, itu biasa menjadikan Al-Fatihah sebagai salah satu ayat ruqyah, ya. Jadi kalau kita melihat di sekitar kita ada kasus seseorang terkena gangguan jin, tidak perlu sebenarnya kita mencari panggil ustadz ini, panggil ustadz itu. Sepanjang kita tahu surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah saja yang kita baca itu sudah merupakan bagian dari ar-ruqyah, walaupun kita tidak menghafal surah-surah yang lainnya. Dan masih banyak lagi nama lain daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan memang terjadi semacam selisih pendapat terkait di mana turunnya surah ini. Apakah dia itu di Mekah sebelum Rasulullah hijrah, ataukah di Madinah setelah Rasulullah hijrah? Tetapi yang lebih kuat
katanya diturunkan sebelum hijrah. Karena sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kemudian kita masuk kepada isinya. Kita awali setiap kita membaca Al-Quran itu dengan kalimat isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini merupakan kalimat yang diperintahkan oleh Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka hukum membaca isti'adzah ketika membaca Al-Quran itu adalah wajib, ya. Membaca isti'adzah ketika membaca Al-Quran itu adalah wajib. Contoh misalkan, ketika kita mengaji seperti yang biasa kita kerjakan, mengaji secara bergilir, itu bisa masing-masing kita beristi'adzah. Atau misalkan di pembukaannya tadi misalkan Chandra tadi telah membaca isti'adzah, maka yang lainnya bisa langsung menyambung, ya, bisa langsung menyambung. Sama halnya seperti kita di dalam sholat 5 waktu. Contohnya kita mengerjakan sholat Isya, setelah takbiratul ihram, kemudian kita membaca iftitah, kemudian sebelum masuk Al-Fatihah kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru masuk Al-Fatihah, baru masuk surah. Kemudian di ayat yang di rakaat yang kedua, kita tidak perlu isti'adzah lagi untuk membaca Al-Fatihahnya di rakaat yang kedua. Karena pada rakaat yang pertama kita sudah mengawalinya dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi isti'adzah ini merupakan suatu kewajiban, perintah Allah yang sifatnya wajib. Membaca Al-Quran dengan isti'adzah adalah kewajiban. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ada 3 asma Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Dengan menyebut nama Allah, dialah yang Maha Rahman, dialah yang Maha Rahim. Bismillah ini di dalam hadis disebutkan bahwa suatu amalan yang tidak diawali padanya dengan bismillah, maka amalan tersebut akan terputus dari berkah, terputus dari pahala, terputus dari kebaikan yang banyak. Kalau lihat dari dari teksnya, coba kalau kita perhatikan, kan ini kita terjemahkan dengan apa? Dengan kalimat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba kita pikirkan kembali, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kira-kira itu kalimat itu ada semacam gantungnya atau tidak? Nah, kalau misalkan susah kita mencermatinya, kita buat padanan kata yang lainnya, ya, padanan kata yang lainnya, tapi dimulai dengan kata dengan juga. Misalkan seperti ini, dengan pisau yang bersih dan tajam. Kira-kira kita langsung bisa memahaminya atau tidak? Tapi kalimat itu sudah sempurna atau belum? Sudah langsung kita fahami belum? Dengan pisau yang bersih dan tajam. Ya, maksudnya dengan pisau itu dengan pisau untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Nah, kemudian kalau kita sempurnakan, saya menyembelih ayam dengan pisau yang bersih dan tajam. Ya. Saya menyembelih ayam dengan pisau yang bersih dan tajam. Baru di situ bisa kita pahami. Tapi kalau misalkan dengan pisau yang bersih dan tajam, dengan pisau yang bersih dan tajam,
Apa maksudnya? Maksudnya saya menyembelih ayam dengan pisau bersih dan tajam. Sama halnya sebenarnya ini juga dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Maksudnya penyempurnanya itu bukan pada kalimat, penyempurnanya itu pada perbuatan kita. Kalau kita makan atau minum misalkan Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya saya minum dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita makan Bismillahirrahmanirrahim, saya makan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita melakukan aktivitas kebaikan yang lainnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya melakukan aktivitas kebaikan itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Jadi kalimat basmalah itu memang penyempurnanya adalah perbuatan kita. Makanya mau wudu disunahkan mengucapkan basmalah, ya kan? Disunahkan bacakan basmalah. Kalau kita mau melakukan pekerjaan yang baik, disunahkan mengucapkan basmalah terus seperti itu, ya. Ucapkan kalimat basmalah. Karena basmalah itu nanti akan menjadikan perbuatan kita, ya, amalan yang kita kerjakan menjadi sempurna, menjadi berkah, ya, menjadi kebaikan, menjadi bernilai ibadah ketika amalan tersebut kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sama ketika kita memulai pengajian tadi, kata pembawa acara, kita awali kegiatan kita ini dengan mengucapkan Bismillah. Maksudnya apa? Kita mengaji ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita mengaji di sini bukan karena tujuan yang lainnya. Kita datang ke sini karena Allah, bukan karena harta yang ingin kita capai, ya kan? Bukan karena ada kepentingan dunia yang ingin kita tuntut, bukan karena ingin sesuatu yang lain di luar daripada dorongan karena Allah. Jadi kita datang ke sini karena Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang mengaji ke sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka menjadi sempurnalah perbuatan kita. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu kalimat menggunakan kata al untuk menunjukkan makna keseluruhan. Jadi tidak ada yang tersisa di situ. Jadi ketika Allah mengatakan alhamdu, segala puji. Artinya tidak ada satu kebaikan yang tidak masuk kepada Allah. Tidak ada satu sifat yang baik yang tidak tersemat pada Allah. Semua sifat baik itu tersemat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Rabbi, Rabb, yaitu pencipta, pengatur, pemberi kehidupan, pemberi manfaat, ya. Rabb di situ, pencipta, pengatur, pemberi rizki, itu disebut dengan Rabb. Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb-nya atau pencipta al-alamin. Al-alamin itu adalah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-alamin itu adalah alam semesta. Alam semesta itu adalah segala sesuatu selain daripada Allah disebut dengan alam. Maka manusia itu adalah bagian dari alamin. Tumbuh-tumbuhan bagian dari alamin, binatang-binatang bagian daripada alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan alam semesta ini berikut dengan isi-isinya. Dan ketika kita membaca alamin ini jangan salah. Jangan kita menyebutnya alamin, ya. Kalau a itu artinya segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Robnya orang-orang sakit. Hanya orang-orang sakit saja yang punya Rob Allah. Tapi kalau alamin itu alam semesta. Kita semua adalah makhluk dari atau makhluk ciptaan yang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang padanya tidak ada cacat, ya. Padanya hanya ada kesempurnaan, dan segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga Allah taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Pada dasarnya kedua kata ini sama. Akar katanya itu terdiri dari 3 huruf saja, ro, ha, sama mim, rohima. Yang satu menjadi Rahman, yang satu jadi Rahim. Akar katanya sama. Jadi bisa kita bolak-balik juga itu. Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, atau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, walaupun arti Indonesianya bisa dibolak-balik, tetapi kandungan dari Ar-Rahman, Ar-Rahim bisa dibedakan. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa memandang apakah makhluknya tersebut manusia atau bukan, apakah dia beriman ataukah tidak, apakah dia taat atau durhaka. Jadi semua makhluk Allah itu mendapatkan kasih sayang Allah. Itulah sifat Ar-Rahman. Makanya orang yang tidak menyembah Allah tetap bernafas. Orang yang tidak percaya kepada Allah tetap juga dia punya penghasilan. Bisa jadi mungkin penghasilannya lebih besar daripada kita. Kita masih ngontrak, ya kan? Apalagi rumahnya mau dijual ya Bang ya. Kita masih ngontrak. Tapi yang tidak menyembah Allah punya rumah sendiri, bahkan banyak, ya. Itulah bukti bahwa Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, tanpa memandang apakah dia itu taat ataukah tidak, apakah dia iblis ataukah dia manusia, ataukah dia jin, ataukah binatang, ataukah tumbuh-tumbuhan. Semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis dapat nikmat hidup sampai hari kiamat, ya. Nikmat hidup sampai hari kiamat. Yang menjadikan iblis hidup bukan iblis itu sendiri, karena Allah memberikan ruh kepadanya dan Allah menangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Itu juga nikmat. Iblis saja yang menarik-narik orang masuk ke neraka supaya ada kawan mereka, Allah berikan nikmat kepada mereka. Maka kita sebagai seorang muslim jangan juga menganggap bahwa dirinya orang yang paling sial. Karena iblis saja Allah kasihkan nikmat. Mungkin kitanya yang kurang bersyukur, ya. Kita terlalu fokus pada satu persoalan, melupakan yang lainnya. Kita berpikir bahwa rezeki itu uang, padahal sehat adalah rezeki, padahal keluarga adalah rezeki, anak-anak adalah rezeki. Tapi selalu kepala ini menganggap bahwa rezeki itu uang. Ternyata ada pasutri yang dia itu belum punya keturunan, tapi dia punya harta banyak. Dia memandang tetangganya yang hidupnya susah, oh senang sekali ya, tetangga saya itu setiap hari dia membawa anak-anaknya pergi berkereta, pengenlah kami punya seperti dia, ya kan? Seandainya harta ini harus habis untuk mendapatkan anak-anak seperti itu, pasti rela dia akan memberikannya. Tapi mungkin tetangga itu berpikir, enak juga ya bapak itu setiap harinya uangnya banyak, ya. Padahal orang yang kita anggap itu senang dengan hartanya, dia berpikir justru dia rela menghabiskan hartanya hanya untuk apa? Memiliki keturunan, ya. Jadi kadang orang berpikir rezeki itu pada harta saja, padahal rezeki berupa harta itu adalah tingkatan yang paling bawah. Ar-Rahim, Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahim juga artinya kasih sayang. Kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus kepada orang-orang beriman nanti di akhirat, ya. Jadi kalau orang makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu hanya dapat Ar-Rahman di dunia. Sementara nanti ketika kita memasuki kehidupan yang kedua setelah terjadinya kiamat, maka Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang Allah peruntukkan bagi orang-orang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak dapat lagi, ya, berupa surga, Jannatun Naim. Kemudian ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ada juga dalam bacaan yang lainnya, ma itu dibuat pendek, Maliki Yaumiddin. Itu juga tidak salah. Baik itu Malik atau Malik. Malik artinya yang menguasai, Malik artinya raja. Jadi dua-duanya tidak salah, bisa raja hari pembalasan atau yang menguasai hari pembalasan. Dua-duanya benar, ya, dua-duanya benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan raja dari hari kiamat. Tidak ada raja atau tidak ada yang berkuasa pada hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kiamat terjadi,
orang-orang yang hari ini pernah menjabat sebagai seorang raja, presiden, gubernur, itu tidak berkuasa nanti di padang mahsyar, ya. Bahkan mereka pun dalam keadaan tergantung-gantung, ya. Mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan cemas, apakah mereka selamat ataukah tidak, ya. Apakah mereka selamat ataukah tidak. Jadi pada hari kiamat itu tidak ada penguasa, tidak ada raja, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan keselamatan. Hanya Allah, ya. Tidak ada manusia bisa menjamin kamu bisa aman, kamu aman lah, pokoknya tenang saja, nggak ada, ya. Rasulullah SAW pun memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah, bukan atas kehendak Rasulullah sendiri, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah raja di hari pembalasan. Kemudian di ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Coba kita cermati di sini. Hanya kepadamulah kami menyembah. Jadi kita ini menunjukkan bahwa sebagai seorang hamba, kita itu harus menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita tunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini menunjukkan suatu azam, ya, suatu azam bahwa seorang hamba itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, azam itu, azam yang atau tekad yang ada di dalam dada kita bahwa kita ini hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah, tidak serta-merta niat kita untuk melakukan ibadah bisa begitu saja kita kerjakan tanpa ada pertolongan dari Allah, ya, tanpa ada pertolongan dari Allah. Makanya di situ wa iyyaka nasta'in, di bunyi selanjutnya bukan hanya iyyaka na'budu, tapi ada juga wa iyyaka nasta'in. Pada dasarnya ketika tadi kita membaca Al-Quran itu karena kemauan kita atau kemauan Allah? Karena kemauan Allah, karena kehendak Allah. Ternyata kita untuk membaca Al-Quran saja Allah yang menentukan, ya. Allah yang menentukan. Apakah kita bisa membaca sendiri tanpa kehendak dari Allah? Tidak mungkin, ya kan? Lidah ini aja bergerak atas kehendak Allah, tidak mungkin atas kehendak kita, ya. Kita sholat, apakah keinginan kita semata atau di situ sudah ada pertolongan dari Allah? Tentu ada pertolongan dari Allah, bukan keinginan kita semata. Keinginan kita semata tanpa ada pertolongan dari Allah, mampukah kita sholat? Tidak akan mampu kita sholat. Makanya di sini kita pun diajarkan supaya kita tidak congkak, supaya kita tidak sombong. Ibadah yang kita kerjakan pun tidak akan mampu kita kerjakan tanpa pertolongan dari Allah, ya. Ibadah yang kita kerjakan tidak mampu kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah. Sholat kita, kenapa kita bisa sholat? Semua karena pertolongan Allah. Kenapa kita bisa umroh? Semua karena pertolongan dari Allah. Kenapa kita bisa haji? Karena semuanya ini adalah pertolongan dari Allah. Bukan karena kehebatan kita semata, bukan karena kehendak kita semata, bukan karena kemauan kita semata. Semua ini adalah apa yang Allah gerakkan kepada kita. Maka bersyukurlah, kok kenapa ya di hari ini dari sekian banyak orang yang hidup bersama kita di waktu yang bersama, Allah masih takdirkan kita dapat membaca kitab, ya kan? Maka kita bersyukur. Kenapa Allah mentakdirkan kita menjadi satu di antara hamba-hambanya yang diperkenankan olehnya membaca Al-Quran, ya? Maka kita bersyukur Allah memilih kita ternyata untuk membaca Al-Quran di malam ini, ketika orang sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang kita tidak tahu aktivitas apa yang mereka kerjakan itu, tapi kita memilih kita di antaranya. Jadi ini merupakan bagian dari isti'anahnya Allah, pertolongannya Allah kepada kita, ya. Jadi ibadah yang kita kerjakan tidak mungkin bisa kita lakukan sekehendak hati kita saja, kecuali semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sholat itu, ketika kita memasuki Al-Fatihah, seandainya kita itu memang sering berpikiran lari ke sana kemari, pas di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus kita seriuskan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah
Bisa sholat kita karena kekuasaan Allah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya. Kita meminta kepada Allah siratal mustaqim. Ini penjelasan siratal ini apa ini? Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Mu di sini kembali ke siapa? Menurut kita. Tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Siapa mu di sini? Allah ya. Allah. Tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus, ya kan? Karena kan di ayat sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di situ ditafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Kira-kira mampukah kita mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala sementara Allah itu gaib? Ya, sementara Allah itu gaib. Tidak akan mampu. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti jalannya Allah? Maka ikuti ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah jalan Allah yang lurus, bagaimana supaya kita bisa mengikuti jalan Allah yang lurus? Sementara kita memiliki keterbatasan ya. Untuk makrifat kepada Allah itu memiliki keterbatasan. Akal manusia yang terbatas, Allah yang maha tinggi ya. Bagaimana kita mengejar itu? Nah, tentu akal kita tidak akan mampu. Makanya di sini perlu yang namanya mengaji ya. Orang tidak bisa beragama dengan membaca buku sendiri, kemudian dia pahami dengan akal kepalanya sendiri, kemudian dia praktekkan sesuai dengan pemahamannya. Salah ya. Bagaimana dia akan menggapai hakikat ajaran Allah tersebut? Dengan cara membaca Al-Quran sendiri, dipikirkan sendiri, dia amalkan sesuai dengan pemikiran kita, tidak akan sampai. Di sini Allah perintahkan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah jalan yang lurus, ya ikutilah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para syuhada, para solihin, yaitu kan penjelasannya seperti itu. Para nabi, para syuhada, para solihin, yaitu mereka itulah yang disebut dengan jalan yang lurus tadi ya. Kita ikuti nabi. Nabi sekarang sudah tidak ada, tetapi nabi mewariskan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Maka ikutilah para ulama. Mengikuti ulama sama seperti mengikuti nabi ya. Apalagi kalau ulama itu yang bersanad, yang terhubung ya dari generasi ke generasi. Enggak sembarangan ulama. Kalau bisa memang ulama tersebut yang memang dia tuh punya sanad ya. Dia menimba ilmu dari siapa? Dari si fulan. Fulan ini dari siapa? Dari si fulan lagi. Sampailah kepada Rasulullah. Itulah yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim ya. Nggak mungkin kita bisa memahami Al-Quran hadis dengan cara bypass ya. Kita potong, kita tidak terima perkataan para ulama di zaman kita sekarang ini, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana caranya kita memahami Al-Quran dan hadis secara tunggal ya kan? Secara tunggal dengan pemikiran kita sendiri. Kemudian kita mengamalkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ini akan menyebabkan kesesatan ya. Makanya wajib yang namanya menimba ilmu ya, berguru ke si A, berguru ke si B, terus seperti itu. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Barangkali mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.